Hikmah. Apakah ini akhir dari globalisasi? Kini di era pandemi semakin sedikit perbincangan tentang globalisasi. Bahkan menurut saya, kita telah memasuki era deglobalisasi. Banyak perusahaan mengatur ulang supply chains mereka. Akan ada beberapa pukulan untuk produktivitas mereka, dan hal-hal buruk akan terjadi bagi industri. Kemudian, di sisi demand, ada tanda tanya besar muncul di benak konsumen. Bagaimana menghindari risiko orang terpapar virus? Konsumen dan produsen berharap semoga virus bukan akhir dari globalisasi. Seperti Amerika Serikat, negara besar ini tidak mampu melakukan banyak hal jika semua dibatasi. Ekonomi semacam ini akan melumpuhkannya. Bagi negara berkembang, jika mereka tidak dapat mengekspor ke Amerika Serikat dan negara maju lainnya, mereka akan terus menjadi negara miskin. Ini adalah pembahasan gila untuk kita bicarakan, bahwa kita dapat kembali seperti 1 abad yang lalu, ketika banyak negara yang menerapkan isolasinisme. Ini mungkin saja terjadi setelah krisis ini, yang saya pikir itu akan sangat sulit untuk para pembuat kebijakan terlibat kembali dengan seluruh dunia seperti sekarang. Dari segi ekonomi, kita tidak akan mendunia. Ekonomi suatu negara akan berkurang karenanya. Proses globalisasi merupakan keberhasilan telak bagi Amerika di mata dunia global. Dan jika menjauh dari hal tersebut, artinya ada sebuah masalah yang serius. Tapi sayangnya, saya pikir itu adalah arah yang kita tuju setelah krisis ini. Sayang sekali jika kita benar-benar meninggalkan ekosistem global kita yang telah membantu dunia menciptakan lapangan kerja. Globalisasi banyak membangun kekuatan ekonomi di seluruh dunia. Karenanya kita menjadi warga dunia. Kita sekarang jelas telah melihat beberapa aspek dari kerentanan di era COVID-19, yaitu sebuah pertanyaan besar di hadapan kita tentang apa jenis supply chains yang ideal. Anda tahu, jelas, tetapi saya akan mengatakan bahwa ada pertimbangan seputar inflasi. Katakanlah Amerika Serikat mengalami inflasi. Jadi untuk memiliki supply chains yang lebih tangguh, Anda harus memiliki produksi yang lebih tersebar. Jadi tidak terlalu mengglobal ke negara lain, tetapi mengglobal dengan cara yang lebih merata di wilayah domestik. Dan kita harus ingat, perdagangan internasional hampir didominasi penuh oleh China. Dan sekarang sepertinya kita memiliki alasan untuk mengambil risiko pada negara yang lain. Katakanlah jika sesuatu yang lain terjadi di Tiongkok. Apakah itu pandemi atau politik yang bisa terjadi, dan selama individu ingin mengkonsumsi dan menemukan yang terbaik, hal-hal yang mereka inginkan dengan harga paling terjangkau, kita harus pikirkan kembali. Dan saya dapat membayangkan apapun yang dikatakan politisi mengenai dunia saat ini. Sangat mudah untuk menyalahkan China atas semua yang telah terjadi dengan dunia, karena semua ini menjadi mengerikan bagi kita. Tapi saya tidak bisa membayangkan Apple misalnya, merek asal Amerika Serikat itu tiba-tiba memutuskan tidak ingin menjual apapun ke konsumen China. Ya, saya pikir sangat mungkin bahwa akan ada perubahan. Mereka akan mengatur ulang strategi perdagangan mereka sehingga produk China di masa depan akan mendominasi pasar. Tapi saya pikir sejujurnya tren itu sudah berlangsung, karena produk China akan jauh lebih mahal daripada waktu sebelumnya. Itu pasti akan terjadi. Dan ingat, dunia telah berubah saat itu terjadi. Perubahan yang diperlukan di masa depan bukan hanya karena COVID-19, tetapi juga karena iklim. Fakta bahwa kita akan beralih ke kendaraan listrik. Fakta juga bahwa kita akan pindah ke 5G.
Kemudian kita akan beralih ke energi terbarukan. Apa yang terjadi bukanlah globalisasi, tetapi sebuah sistem baru yang belum ada pemenangnya. Seluruh dunia berlomba-lomba untuk memenangkan bagian dari masa depan bumi.